masyarakat Madura sedang istiqomah di bawah komando Tam Besar Habib Rizik. Terkait dengan baliho Rizik, awal tahun 2021 dulu, baliho Rizik diturunkan karena tidak berizin dan tersebar di mana-mana. Baliho dipasang untuk menyambut dan meluaskan euforia kepulangan Rizik ke Indonesia setelah sekian lama luntang-lantung di Arab Saudi dan tidak berani pulang karena tersangkut banyak kasus. Saat diturunkan balihonya, pendukung Rizik marah. Hal paling lucu yang pernah kita saksikan adalah adanya momen sebagian orang seolah menyembah baliho. Ini benar-benar kacau. Baliho dipuja dan disembah. Tapi ternyata memang ada orang aneh seperti itu. Sekelompok massa tengah membawa dan menjaga baliho bergambar Rizik yang dipasang di suatu jalan dengan latar belakang pematang sawah yang cukup luas. Nah, baliho Rizik tersebut bertuliskan kalimat seperti ini: "Usai tuntas tragedi kilometer 50, di mana 6 pengawal dari Laskar FPI yang saat itu sedang melakukan pengamanan pada Rizik tewas. Saya sungguh tidak habis pikir dengan orang-orang seperti ini. Ternyata masih ada ya orang-orang model seperti ini. Memasang baliho masih wajar, tapi kalau sampai menjaga baliho, ini namanya aneh dan memprihatinkan. Apakah mereka semua sudah berstatus sultan sehingga tidak perlu bekerja lagi? Dan saking tidak tahu harus melakukan apa, makanya mereka jaga baliho untuk membuang-buang waktu. Mending waktu luang dipakai untuk cari kerja atau cari uang ketimbang melakukan hal-hal konyol seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan kelompok yang mau-mau saja untuk jadi orang yang mudah dipengaruhi. Makanya Rizik bisa bertahan sampai sekarang. Itu berkat mereka yang terlalu konyol. Dapat apa sih mereka dengan menjaga baliho? Saya rasa tidak dapat apa-apa. Paling cuma menarik perhatian dan dapat ucapan terima kasih saja. Mereka bersusah payah menjaga baliho, berpanas-panasan di bawah terik matahari, buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Sedangkan Rizik enak-enakan hidup nyaman dan mungkin lebih santai di penjara ketimbang pendukungnya. Apakah pendukungnya selama ini sadar kalau mereka hanya menjadi pion? Dan kalau kena masalah, hampir dipastikan Rizik tidak akan bantu terlalu banyak. Biasanya malah dilepehin dan disuruh berjuang sendiri. Mungkinkah orang-orang ini disuruh jaga baliho karena dibilang bakal masuk surga? Waduh, kalau benaran seperti ini, berarti mereka masuk dalam sekelompok orang yang sudah stres akut dan tidak ada obat untuk bisa menyembuhkan mereka. Hari gini masih percaya dengan narasi surga yang dilontarkan oleh Rizik. Mereka inilah tipikal orang-orang yang lebih mementingkan hal yang tidak penting sama sekali. Kalau mereka punya waktu menjaga baliho, bisa disebut kalau mereka ini tidak ada pekerjaan. Apakah tidak ada niat atau berusaha cari kegiatan yang bermanfaat? Nanti kalau susah, ujung-ujungnya mereka salahkan pemerintah. Katanya tidak mampu sediakan lapangan kerja buat mereka. Pemerintah mengundang asing untuk investasi. Mereka biasanya teriak bahwa pemerintah itu antek asing dan aseng. Kalaupun ada peluang, lebih sering disia-siakan oleh kelompok ini. Mereka lebih suka bicara soal surga, dan tiap hari di pikirannya selalu ada bayangan tentang junjungannya. Entah apa yang membuat mereka sampai tidak logis seperti ini. Saya pernah melihat sebuah meme yang lucu, tapi sangat menohok di media sosial. Meme tentang penceramah agama yang menjual narasi bahwa tidak apa-apa miskin,
tapi masuk surga. Tapi usai ceramah, penceramah agama ini pulang naik dengan mobil mewah. Ini menohok dan harusnya bisa menyadarkan orang-orang seperti ini. Kalau mereka berpikir sedikit saja, harusnya bisa sadar dan segera lari jauh-jauh. Memangnya Rizik mau beri mereka hidup yang layak dari pekerjaan menjaga baliho? Rizik bisa janjikan surga? Atau Rizik bisa membantu mereka saat dalam kesulitan? Kalau ngelesnya soal surga, ya sudahlah, tidak ada obat lagi.